Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Faslun ayat faslun. Hadza utawi iki faslun ikono fasl suwiji. An-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddama udhun ala udhwin. An-niyatu tawi niyat qasdu syai'i iku nejo suwiji-wiji menyengaja sesuatu. Mukaronan halid dibarengake apa qasdu bi fi'lihi kelawan ngelakoni syai'. Terus niki fasal jelasaken mengenai niat. Niat niku napa? Sing jenenge niat iku menyengaja melakukan sesuatu, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan melakukan sesuatu tadi. Ya. Terus kemarin sudah saya terangkan mengenai qasdu itu kadangkala dibarengi dengan fi'lu, kadangkala tidak. Kalau dibarengi dengan fi'lu, dibarengi dengan pekerjaannya, berarti qasdu di sini disebut dengan niat. Sampai sholat niat pas takbiratul ihram, berarti niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram itu dinamakan dengan niat. Jadi qasdu yang dibarengi dengan takbiratul ihram itu dinamakan niat. Nah kalau ada qasdu kok tidak berbarengan dengan fi'lu, nanti namanya azam. Kemarin jadi bahas seperti misal sampean jam segini belum sholat isya misal, terus punya keinginan wah aku tak sholat isya yang lah jam 9 misal. Nah qasdu rentek atine sampean pengen ngerjake sholat isya engko jam 9, kuwi jenenge azam. Jadi azam itu gampangannya keinginan yang kuat, tapi tidak berbarengan dengan pekerjaan. Terus niku perbedaan antara niat dengan apa? Azam. Ya. Wa mahalluha utawi panggonane niat al-qalbu iku ati. Wa talaffudu utawi nglafalake dia kelawan niat sunnatun iku sunnah. Terus tempat dari niat itu ada di dalam hati. Maka karena mahalun niat iku al-qalbu, melafalkan niat maka tidak dihukumi wajib. Karena tempat niat itu ada di dalam hati, sehingga melafalkan niat tidak sampai wajib. Jadi talaffuz melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau di sini diterangkan apa alasan melafalkan niat itu hukumnya menjadi sunnah? Karena dengan melafalkan niat, lisan itu akan membantu hati. Jadi coro hati ini gara-gara lisannya melafalkan, hati merasa ikut kerentek bahwa apa yang dikerjakan itu memang benar-benar sudah diniati, sudah ada qasdu. Terus nek sampean niat sholat, niat wudu, apa itu wudu? Sampean melafalkan. Jadi sampean melafalkan itu ya dengan tujuan biar lisan itu bisa membantu hati kalian. Wawaktuha utawi waktune niat. Ini karena bahas wudu ya. Wawaktuha utawi waktune niat iku inda ghusli awali juz'in, iku ing dalem nalikane basuh kawitane juz
kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Waktu niat itu kapan? Ini karena membahas wudu, maka waktu niat wudu adalah ketika pertama kali membasuh bagian dari wajah. Terus kok misal ono wong niatnya itu pas kumur-kumur, cukup banyu terus kumur-kumur, karo niat nawaitul wudu'ah misal, tapi karo kumur. Nah, banyu iki sing mlebu ning cangkem niku otomatis kan terkena bibir. Bibir adalah juz'un minal wajhi, bagian dari wajah. Sehingga saat dia berkumur itu niatnya sah. Karena apa? Karena dia pas niat itu dia juga berbarengan dengan membasuh sebagian dari wajah, yaitu apa? Maka ketika dia berkumur kalau niat sah, basuh wajah sebagian wajah bibir itu juga sah, meskipun belum sempurna loh ya, karena kemarin kan sudah kita bahas bagian wajah yang harus dibasuh ketika wudhu, mulai ini manabit ini ya, tempat tumbuhnya rambut sampai lahyain ini, tulang ini ya. Terus nek coro secara lebar itu ini bainal udhunaini ini ya, pelentingan kuping ini. Berarti ketika berkumur sambil niatnya sah, basuh wajah, basuh sebagian wajah itu juga sah, berkumurnya yang kemudian tidak dapat kesunahan. Ya makanya yo berurutan ya. Jadi kalau berkumur jangan niat dulu. Ya, karena kalau dia niat berkumur kalau niat wudu, jatuhe niat sah, dia terhitung membasuh bagian dari wajah. Contohnya ngeten, misal kita belum bahas berkumur, kita bahas misal ada orang niat sambil membasuh bagian pipi, dicolek ngeten. Nama itu wudu alirofil hadasi asgori. Kalau dicolek ngeten misal, itu niatnya sah. Basuh wajah juga ini ya, cuma dia belum basuh wajah secara sempurna ya. Maksudnya dia nempel ke wajahnya itu loh, menjadikan niatnya itu apa? Sah. Makanya hati-hati ya, soalnya kadang itu enten yang sing mulai cuci tangan itu sekarungnya ora ya. Jadi ya nek cuci tangan ya sekarung mau coba ta'awud labin aman ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misal kalau pikir ya, terus misal kumur, yo kok niatnya udah pas kumur ya, niatnya itu nanti dibarengan pas kita membasuh apa? Wajah. Dan nek basuh wajah ya memang harus secara sempurna, baru nanti dihitung ghusla al-ula, basuhan yang pertama ya. Nanti kalau yang pertama sudah basuh wajah, yang pertama kok sudah sempurna, maka nanti basuhan kedua, ketiga ini baru hukumnya sunnah. Maka nek wong wudu niku dikan ganjil ping 3 basuhe taslis ya. Watarti. Lah nek cara delok pasal niki niku bahas 3 hal berkaitan dengan niat. Yang pertama adalah definisi dari niat itu sendiri. Niat itu apa? Yang kedua adalah tempatnya niat itu nendi. Sing nomor 3, waktu niat itu kapan? Ya, waktu niat itu kapan? Dan terus nek melihat definisi dari niat adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan melakukannya. Nah, berarti kayak wudu berarti harus pas basuh wajah. Sholat berarti pas takbiratul ihram. Yang tidak bareng niat, yang tidak bareng itu hanya puasa ya, karena susah wong poso niatnya pas tuluul fajri, wong ngenteni sampai meletake fajar, terus sampean sahur jam 3, bar jam 3 turu, tangi-tangi setengah 6, waduh wis kelewat tuluul fajar. Susah kan niat kon ngenteni pas tuluul apa
fajri, sehingga diberi keringanan wis daripada kangelan niate sedurunge begini ya. Makanya kemudian ada kewajiban harus itu niat, nepake niatnya kudune ning ngene. Wa tartibu tawi tertib. Nah, kemarin kan pas bahas mengenai rukun wudu itu yang terakhir kan harus tertib. Tertib itu apa? Allah yuqaddama iku yen to ora didhisiki apa udhun apa anggota ala udhuin ing atase anggota kang liya. Anggota yang seharusnya didahulukan tidak boleh diakhirkan. Anggota yang seharusnya diakhirkan tidak boleh mendahului anggota yang seharusnya ada di belakang, ada di depannya atau ada sebelumnya ya. Misal ono wong durung basuh wajah kok wis basuh tangan. Oh berarti yo ora sah ya. Kudune urut. Misal ono wong wudu tangan dhisik bertangan lagi wajah. Yo basuhan tangannya nggak dihitung ya, karena dalam wudu itu ada keharusan harus tertib. Faslun ayat faslun al-ma'u tawi banyu. Saiki bahas mengenai banyu. Mau kan bahas mengenai niat, ini bahas mengenai wudu. Saiki bahas mengenai media yang digunakan untuk wudu. Wudu kan mediane air. Saiki bahas masalah air. Al-ma'u tawi banyu qalilun iku ana kalane sithik wa kasirun lan ana kalane akeh. Air dilihat dari sudut pandang hukumnya itu ada dua. Ada kalanya air itu sedikit, ada kalanya air itu banyak. Karena masing-masing nanti punya konsekuensi tersendiri, punya hukum tersendiri. Air sedikit, air qalil yang punya hukum. Air kasir, air banyak juga punya hukum tersendiri. Al-qalilu utawi banyu sithik ma iku banyu dunakul lataini kang kurang rompola. Bal kasiru utawi banyu kang akeh kulatani iku banyu rompola fa aksara mongko hale luwe akeh. Air itu ada kalanya air sedikit dan ada kalanya air banyak. Air sedikit itu air seberapa? Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Air banyak adalah air 2 kolah atau lebih, berarti batasannya 2 kolah. Kalau kurang dari 2 kolah berarti sedikit. Kalau 2 kolah ke atas berarti banyak. Nah 2 kolah itu berapa? Terus 2 kolah niku nek cara ten takrib nggih khamsumi atiриtlin. Banyu 500 kati, katine wong badan. Kati niku ukuran tertentu. Nah, wadah. Nek cara dikonversi ning liter niku, ning liter niku nek mayoritas ulama, jumhur ulama niku mengatakan kalau literan air kasir itu 216 liter. Karena kalau dihitung napa niku pola nggih, jedingan nggih, itu panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Cara digawe napa niku pola itu 60. Sehingga kalau dihitung kurang lebih 216 liter. Nah, itu mayoritas ulama mengatakan bahwa air 2 kolah atau air banyak itu 200, kurang lebih 216 liter. 216 liter. Kurang lebih loh, makanya redaksi di kitab takribnya itu takriban, kira-kira nih. Nek jenenge kira-kira berarti kurang sithik ya ora apa-apa. Ya. Kecuali kalau redaksinya itu tahdidan itu kudu pas, ora kena kurang.
Cara misal kayak bab zakat, ora kena kurang. Nek luwe apik. Tapi nek banyu karena ada redaksi takriban, kurang sithik ora apa. Karena sing jenenge takriban kan kurang lebih. Kurang lebih kan nek kurang yo kurang sithik yo ora apa. Tapi nek kurang akeh yo ora kena ya. Oh jenenge kurang lebih. Cukup kurang akeh kan kalau kurang gitu, kurang lebih ya, kurang sithik nggak masalah. Nah sekarang konsekuensi hukumnya apa kalau air itu sedikit dan air itu banyak? Wal qalilu utawi banyu sithik ya tanah jasu iku bisa najis apa qalil biwuku najasati sebab tumibone najis fi ing dalem qalil. Wa ilam yataghayar lan senajan ora berubah apa qalil. Sing jenenge banyu qalil, banyu sithik. Air kurang dari 2 pola. Konsekuensi hukumnya kalau kejatuhan najis di dalamnya meskipun tidak mengalami perubahan airnya, air itu tetap dihukumi najis. Kecuali kalau najis ma'fu ya, kalau najis ma'fu gak masalah. Najis ma'fu itu contoh kaya ono kena najis sing najis itu saking cilike ora kepatek ketok. Nek cara matae wong normal, mata orang normal loh ya, bukan orang yang matanya tajam, bukan. Normalnya mata itu melihat itu enggak kelihatan. Berarti nanti ma'fu. Atau misal ono banyu ketibanan batang kewan sing getahe ora ngalir, contoh kayak semut. Ya ketemu semut, wah itu berarti utawa keceblokan cecek mati. Ini enggak sampai menjadikan najis. Karena apa? Ini dianggap ma'fu. Ya, ma'fuan anhu. Jadi nek ono banyu kok sithik kurang dari 2 pola kok kena najis meskipun tidak mengalami perubahan itu dalam segi apa? Tokmuhu rasane, launuhu warnane, rihuhu anggune. 3 ini kok tidak mengalami perubahan. Meskipun tidak mengalami perubahan, tapi karena airnya sedikit tetap dihukumi najis meskipun nggak berubah. Kalau banyu sithik kena najis sithik wae ora berubah, tapi karena sedikit najis. Nah, nek cara keceblokan mau ya, ceblokan koyok misal cecet mati itu enggak apa-apa, ma'fu. Nek keceblokan ora dicebloke lho ya. Ku sampean ono cecet dipateni jarak dilebokke banyu ya. Ya najis ya enggak ma'fu ya. Jadi ada istilah orang itu napa nggih? Istilahnya niku tadomuk ya. Gampangane ono geteng misal ya kan, jarak dioles-oleske. Kayak misal ono wong salat, bajune kena geteh sithik kan ma'fu. Ya kan, kena geteh sithik. Hukumnya apa? Ma'fu. Tapi nek sampe jarak ono geteh dibulit dipok kelambine. Wah, itu yo sampean bolan ya. Kayak ngene iki yo ora ma'fu. Tapi sithik akeh mau ya delok cara adat, cara urip. Wong iku ngarani kuwi getih sithik apa akeh. Nek wong ngarani ku sithik berarti ya ma'fu. Nek wong ngarani wah iki yo kata akeh-akeh wong ngarani iki getih akeh iki. Berarti tidak ma'fu. Wa kasiru utawi banyu kang akeh. Mau banyu sedikit ya. Jadi air sedikit konsekuensi hukumnya
Kalau kena najis yang tidak mampu, meskipun tidak mengalami perubahan, hukum airnya tetap dihukumi najis. Karena apa? Sedikit. Faktornya karena apa? Sedikit. Wal kasiru utawi banyu kang akeh layatan najasu iku ora dadi najis apa kasir. Ketika kejatuhan najis loh ya, tidak menjadi najis illa idza taghayyara kejaba ing dalem nalikane owah berubah apa tokmu rasane kasir au launuhu utawa wernane kasir au rihuhu utawa gondone kasir. Nek ana banyu akeh kena najis deloken mengalami perubahan atau enggak. Kalau tiga ini tidak mengalami perubahan, rasanya, aromanya, kemudian warnanya tidak berubah, berarti air itu tetap dihukumi suci meskipun kena najis. Nah, jadi konsekuensi hukumnya tadi, nek ono banyu kena najis, deloken banyune akeh ta sithik. Nek banyune sithik kena najis ya berarti najis. Nek banyune akeh kena najis delok, ora berubah, tinggal aromanya, warnanya, terus apa? Rasanya tidak berubah. Oh, berarti airnya tetap dihukumi suci mensucikan. Lah nek sampean ana banyu sampean ora ngerti iki banyu najis ta ora. Ya dibalikke ning hukum asale banyu niku hukume suci. Pancen ora ngerti. Lah wong ning kita Fathul Mu'in itu ekstrim malah ya, ono asu ning tengah lapangan sampinge kuwi ono ember, ono banyune. Cangkeme asune teles. Asune ning pinggir ember, embere ono banyune, cangkeme asune ku teles. Nek cara di logika, cangkeme asu teles itu gara-gara apa kira-kira? Gara-gara ngombe banyu ning sampinge. Tapi karena kita tidak melihat anjing itu memasukkan kepalanya ke dalam ember, air yang di dalam ember itu tetap dihukumi suci. Ada di sebelahnya loh ya. Soalnya apa? Kita nggak melihatnya. Kecuali anjing itu masukkan nopo niku kepalanya ke dalam nopo ember. Oh berarti najis. Lah, nek ten Fathul Mu'in lagi juga ada keterangan seperti ini. Misal ya ono banyu sithik. Ono banyu najis, banyune sithik. Nek misal banyu sing sithik iki dicampur karo banyu. Wah, nek cara ning Mu'in malah ngene. Nek ono banyu najis sithik, banyu akeh. Misal ono 100 aqua gelas. Misal ya. Utawa 100 aqua botol lah ya. Masing-masing itu najis kabeh. Terus digabung jadi siji. Oh ternyata akeh banyune. Misal sampai 2 kolah. Sampai 2 kolah lebih misal. Loh, berarti gabung kok rasanya, aromanya, warnanya itu kayak air suci mensucikan. Maka air ini kemudian hukumnya berubah menjadi suci mensucikan. Meskipun setelah air ini dikumpulkan dipisah-pisah lagi. Nah setelah dipisah-pisah lagi tetap air yang sudah terpisah ini tetap dihukumi suci mensucikan. Ini air najis. Air mustakmal juga demikian. Kalau banyu wis berdinggo wudu mustakmal, utawa berdinggo adus junub mustakmal. Waduh, air mustakmal iki ora iso dibusu suci. Ayo dikumpulke jajal air mustakmal. Kumpulke sampai lebih dari 2 kolah. Enggak kelihatan, enggak ada kayak enggak ada perubahan sama sekali. Air ini nanti berubah menjadi air suci mensucikan. Makanya nek takrib niku kan diterangkan bahwa air itu dibagi menjadi satu air suci mensucikan, tidak makruh ketika digunakan, yaitu air mutlak. Air mutlak itu air hujan, air laut, air sungai,
air, kemudian air sumberan, kemudian air sumberan atau mata air ya sama, air salju, air embun, itu air mutlak. Terus ada air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Ini air musyamas, ma'ul musyamas. Air yang dipanaskan di wadah bejana besi. Pokoknya selain emas perak, ya tembaga, nikel, pokoknya besi lah ya. Dipanasake ning daerah sing memang suhunya panas. Seperti ning Arab panas. Ini Indonesia tidak termasuk. Bareng ngono banyune isih panas digunakake wudu. Nah, ini yang hukumnya makruh. Wudune satami makruh karena ma'ul musyamas itu yurisu al-baros, bisa menyebabkan penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit kulit, belang-belang. Jadi karena air ini tidak baik untuk kesehatan kulit, sehingga makruh digunakan. Nek pasti membahayakan haram. Nek pasti membahayakan hukumnya apa? Kalau banyu sampai campur nganggo air apa? Air apa sih? Air keras misalnya. Itu. Wah, iya. Hukumnya apa? Haram, karena membahayakan. Terus ono nek ning Indonesia, tapi nek banyune wis ora panas, ora makruh. Misal asalnya air musamas. Bareng ngono kan isih panas. Makruh kan karena kan dalam kondisi panas di daerah yang panas, Indonesia nggak termasuk. Digunakan pas panas, digunakannya di tubuh. Nek digo nyuci pakaian ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Lah nek misal banyune diademke, wis adem dienggo ora makruh. Kemakruhannya hilang. Terus ono air suci tapi tidak mensucikan. Ya, contohnya yo akeh ya, contohnya yo diantarane koyo air sing kecampuran perkara sing suci. Ono banyu tali suci mensucikan sampai campuri kopi misalnya. Jadi ini suci tidak mensucikan. Air mustakmal juga sama, suci tapi tidak mensucikan. Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Terus yang terakhir ma'un najis. Air najis, air yang kena najis. Tadi ya, pokoknya air kalau sedikit terkena najis, hukumnya langsung menjadi najis meskipun tidak mengalami perubahan. Tapi kalau airnya banyak kena najis, dilihat-lihat. Kalau airnya tidak mengalami perubahan, berarti airnya tetap suci mensucikan. Tapi kalau airnya mengalami perubahan, maka airnya berubah menjadi air. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.